Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan kami masih dari seputar pelosok desa Kandang Baratan Farm, Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia mengabarkan. Kali ini dari kandang kambing milik saya sendiri, berbagai informasi atau ya sekedar cerita sederhana mengenai perawatan kambing Etawa. Teruntuk sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku yang ingin mencoba berkecimpung dalam peternakan kambing khususnya Etawa, terutama yang spesifikasi atau masuk kriteria kontes, tentunya butuh ketelatenan, keuletan, karena perawatannya sungguh-sungguh luar biasa. Jadi yang pertama, kita pastikan kebutuhan pakannya, bagi jauhan, susu maupun nutrisi lainnya untuk menunjang kesehatannya, kekuatan tulang-tulangnya dan bulu-bulunya itu terpenuhi. Bisa ditambahkan cumburan maupun makanan tambahan lainnya. Masing-masing peternak itu biasanya punya rahasia perawatan sendiri-sendiri. Selain itu juga kita pastikan perawatan rutinan. Misalkan mulai dari memandikan ya. Setidaknya seminggu sekali kambing harus dimandikan untuk menjaga kebersihan kulitnya, menjaga kesehatan kulitnya, bulunya, agar tidak kotor, tidak kusam terkena air kencingnya, terutama biasanya di bagian kaki depan ya. Untuk kambing jantan ini di kaki kanan maupun kiri, yang depan ini mudah sekali kekuning-kuningan karena terkena noda kencing yang membandel dan sulit sekali untuk dihilangkan. Kemudian di bagian bulu belakang, mulai dari kaki rewas sampai dengan ekor, ini juga sering sekali tertempel oleh noda-noda kuning ya, bekas kotoran, bekas kencing maupun lain-lainnya. Saat rebahan di kandang ini sering sekali tertempel noda kuning, dan kalau tidak sering dibersihkan, lama tidak dibersihkan, nodanya membandel dan sulit sekali untuk dibersihkan. Tentunya selain untuk menjaga kebersihan bulu-bulunya, sering memandikan juga menjaga kesehatan kulitnya agar tidak gatal-gatal terkena penyakit kulit atau kutu dan lain sebagainya. Juga untuk menjaga agar kambingnya bugar, seger buger, karena setelah dimandikan pasti dijemur di bawah terik matahari atau dipanaskan. Ini juga penting sekali untuk mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari. Oke, selain dimandikan juga jangan lupa dipotong bulu atau rambut kepalanya ya. Di bagian pasungnya ini juga harus sering-sering dipotong untuk menjaga penampilannya biar tetap ganteng. Di bagian pasung, di bagian sekitar tanduk juga dirapikan. Jangan lupa sekalian tanduknya juga dirapikan agar tidak mepet pada kulit kepalanya, karena beberapa kambing itu kadang sungu atau tanduknya itu cenderung agak mepet atau bahkan menancap, sehingga perlu sekali untuk sering-sering dirapikan. Kemudian selanjutnya kebersihan telinganya harus diperhatikan juga saat memandikan.
telinga juga harus dibersihkan, terutama bagian dalamnya ya, untuk menghilangkan curek-curek. Ini penting sekali karena curek yang tidak dibersihkan ini berpotensi bisa mengundang bahaya. Kalau sampai diteluri lalat, ini bisa menetas dan menjadi ulat yang menggerogoti bagian telinga kambingnya. Oke, selain bagian kepala dan telinga, kemudian bagian kaki, jangan lupa teracaknya dirapikan, dipotong, baik kaki depan maupun kaki belakangnya, teracaknya dirapikan biar tidak panjang dan tentunya berpengaruh kepada presisi kaki dalam menapak. Ini penting sekali ya, karena kerapian teracak atau kaki ini berpengaruh kepada bentuk kaki saat berjalan maupun saat berdiri. Selanjutnya bulu-bulunya juga jangan lupa disisir biar tidak ruwet, terutama bagi pejantan dewasa yang sudah tumbuh bulu lebat dan panjang. Di bagian rewas itu biasanya mudah sekali ruwet. Apabila tidak sering disisir, ini akan mengakibatkan kerontokan, ruwet, patah-patah, dan tentunya ya rontok kalau sudah ruwet dan patah. Agar tidak mudah kumel, tidak mudah ruwet, dan mudah dijungkasi, biasanya peternak itu selain dimandikan dengan sampo, juga ditambah kondisioner, mereknya bebas sesuai selera dan sesuai kantong tentunya. Terus setelah disampo, dibilas sampai bersih, kemudian dikasih kondisioner dan dijungkas, itu mudah sekali untuk mengurai bulu-bulu yang rawat ya. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya standar minimal menurut saya. Mungkin beda peternak juga beda perawatan. Kemudian selanjutnya, selain merawat pada kambingnya sendiri, harus dipastikan kandangnya juga harus selalu bersih, terutama di bagian gambang atau lantai kandang, karena lantai kandang ini mudah sekali tersangkut kotoran, serintilnya. Kalau jarang-jarang dibersihkan, itu juga tidak bagus untuk kesehatan dan kebersihannya. Apabila serintil tercampur dengan kencing, ya tentunya berakibat lantai kandang menjadi becek dan menempel pada bulu-bulunya, berakibat noda-noda kuning yang sulit dihilangkan pada bulu kambing. Jadi minimal seminggu sekali kandangnya juga harus dibersihkan, lantai kandangnya itu disikat, di sela-sela gambangnya itu dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Bahkan kalau perlu nanti disemprot dengan antiseptik atau obat semprot lainnya untuk membunuh kuman maupun bakteri yang berpotensi mengganggu kesehatan kambing. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita yang dapat saya bagikan. Sekali lagi, masing-masing peternak itu punya perawatan sendiri, atau bahkan ada yang terkadang dirahasiakan, karena ya namanya juga
kambing seni itu kan dikompetisikan atau dilombakan, sehingga tidak heran kalau masing-masing peternak punya perawatan tersendiri yang mungkin berbeda antara peternak satu dan peternak lainnya. Sekali lagi terima kasih bagi yang berkenan menonton video ini, yang berkenan menombol like dan subscribe. Sehat selalu, mudah rezeki dan barokah untuk usahanya. Apabila Anda punya pendapat yang berbeda dengan saya, itu sangat wajar dan manusiawi. Bolehlah berbagi pengalaman, boleh cerita di kolom komentar. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.